Salam sejahtera para pemirsa Mana Surgawi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali mengucap syukur karena anugerah Allah yang mempertemukan kita dalam program Mana Surgawi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang berbahagia ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang merendahkan diri dalam ungkapan syukur atas segala kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang bisa kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami mengucap syukur dalam program Mana Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu dan semua para pemirsa yang mengikuti program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu para pemirsa, kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Pembacaan Alkitab diambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya angkat dengan tema misi Allah di balik kuasa kebangkitan. Kita masih ada dalam kuasa atau suasana kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Alkitab mencatat ada 40 hari lamanya dia menampakkan diri sebelum dia naik ke surga, meninggalkan murid-murid dengan amanat agung. Kalau dalam kalender Masehi, di tahun 2024 ini, itu akan jatuh pada tanggal 9 Mei 2024. Dalam suasana kebangkitan Yesus, kita mau mencoba untuk merenungkan apa tujuan Yesus sebenarnya menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di sana dicatat ada 12 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. 11 kali sebelum dia terangkat ke surga, dan 1 kali setelah dia terangkat ke surga, dia menampakkan diri kepada seorang yang bernama Saulus, yang kemudian menjadi seorang rasul yang besar, yang berubah nama menjadi Paulus. Sehingga ada total 12 kali Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dari momen satu ke momen yang lain dengan cara yang berbeda, satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara para pemirsa, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah penampakan Yesus yang kedua kali. Karena Alkitab mencatat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18 itu penampakan diri yang pertama dari Yesus kepada Maria Magdalena. Dan setelah itu penampakan diri yang kedua. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid, tetapi tanpa Thomas di dalamnya. Lalu penampakan diri yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Thomas. Dan penampakan diri yang keempat, atau yang ketiga untuk murid-muridnya, Yesus menampakkan diri kepada mereka di pantai Danau Tiberias. Mari kita coba renungkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama pada hari ini.
Dari konteks yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ayatnya yang ke-19, murid-murid pada waktu itu dalam keadaan ketakutan terhadap orang Yahudi. Wajar saja mereka takut, saudaraku, karena peristiwa penyaliban Yesus, penyiksaan, penangkapan terhadap Yesus sang guru yang selama kurang lebih 3,5 tahun mereka ikuti. Mereka lihat bagaimana pelayanannya. Bahkan mereka melayani bersama-sama dengan dia. Mereka lihat bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah pelayanannya. Bahkan dia pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka melihat bagaimana dia membangkitkan orang mati. Mereka melihat bagaimana orang yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, dan semua itu mereka saksikan. Tiba-tiba datang sebuah peristiwa di hadapan mereka. Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, dan berujung kepada penyalibannya yang membawa kepada kematian. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Situasi itu membuat murid-murid sangat ketakutan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, setelah Yesus mati, mereka ada di dalam sebuah tempat, dikatakan dalam ayatnya yang ke-9, dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berpikir mungkin mereka juga akan mengalami penganiayaan yang sama, seperti yang dialami oleh guru mereka, oleh Tuhan mereka, yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Wajar Bapak Ibu Saudara, keadaan ketakutan yang dialami oleh setiap orang, dan mungkin juga Anda pernah mengalaminya, membuat kita mungkin mengasingkan diri, mengisolasikan diri dari kehidupan keramaian, dan membuat kita dalam keadaan tertekan oleh karena ketakutan itu. Kita hidup di tengah dunia yang coba kita perhatikan keadaannya sekarang, di mana dunia yang bisa membawa kita kepada ketakutan oleh karena berbagai macam berita yang kita dengar, bahkan mungkin kita lihat dan kita alami, kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, yang bisa membawa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Alkitab berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ungkapan damai sejahtera ini merupakan ciri khas yang selalu Yesus hadirkan di tengah-tengah kehidupan para murid setelah dia mengalami kebangkitan dan menampakkan diri kepada mereka. Hal yang sama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26, masih dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata ini yang dibutuhkan oleh dunia di masa sekarang. Dunia yang dipenuhi dengan kekalutan, kekacauan. Dunia yang bisa membuat saudara dan saya mengalami tekanan dan mengakibatkan kita ada dalam keadaan ketakutan seperti yang dialami oleh para murid. Dunia yang kadangkala membuat kita gelisah. Bahkan mungkin kita melihat adanya ketidakpastian di hadapan kita. Ada begitu banyak ancaman yang sedang terjadi. Perang di beberapa negara, penyakit yang timbul, bencana alam yang terjadi, belum lagi kejahatan yang terjadi di sekitar saudara dan saya. Maka kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera itu menjadi kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Kehadiran Yesus yang selalu membawa damai sejahtera itu akan memberikan kepada kita sebuah ketenangan di tengah dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Mungkin Anda waktu menyaksikan program ini, Anda sedang ada dalam masalah yang besar. Atau mungkin Anda sedang terikat dengan sakit penyakit. Atau mungkin Anda sedang menghadapi masalah keluarga yang kunjung terselesaikan. Anda mungkin sedang menghadapi ekonomi, kehidupan rumah tanggamu
lagi sedang diambang kehancuran. Anak-anakmu mungkin meninggalkanmu, memberontak terhadap engkau. Kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera menjadi kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Itu juga yang dialami oleh para murid dalam konteks pembacaan firman Tuhan di hari ini. Di tengah-tengah situasi yang membuat mereka menguncikan diri, mengurungkan diri mereka di dalam ruangan yang pintu dan jendelanya semua tertutup oleh karena ketakutan mereka terhadap orang Yahudi. Yesus tiba-tiba hadir dalam kuasa kebangkitannya, dalam tubuh kemuliaannya. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bukankah ini kebutuhan yang bisa melebihi kebutuhan apapun dari materi di dunia ini? Apa artinya saudara waktu kita memiliki segala-galanya, mungkin saudara berkelimpahan uang. Mungkin saudara memiliki jabatan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin saudara bisa memiliki segala-galanya. Tapi kalau saudara kehilangan damai sejahtera, apa artinya? Damai sejahtera yang sempurna, damai sejahtera yang sesungguhnya hanya bisa kita miliki dalam hubungan kita dengan Tuhan. Anda tidak bisa membeli damai sejahtera dengan segala uang yang Anda miliki hari ini. Anda tidak bisa menghadirkan damai sejahtera dengan segala yang ditawarkan oleh dunia yang sedang kita nikmati. Karena itu semuanya sesaat. Tetapi damai sejahtera yang Yesus hadirkan di tengah-tengah keadaan ketakutan yang dialami oleh para murid, itu juga bisa dialami oleh saudara dan saya yang sedang menyaksikan program ini. Pada waktu Anda sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Dia Juru Selamat pribadimu, maka damai sejahtera yang sempurna itu akan menjadi bagian saudara. Saya ingat pesan Yesus dalam amanat agung konteks Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pada waktu Yesus mau terangkat ke surga dan meninggalkan para murid, Dia bilang apa? Aku tidak meninggalkan kalian sendirian, tetapi Dia akan menyertai saudara dan saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tetapi cerita ini atau bagian ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Yesus memberikan kepada mereka sebuah misi. Yesus mengingatkan kepada mereka sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya yang sedang hidup di masa sekarang. Ayatnya yang ke-21 dikatakan begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa Mana Surgawi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam penampakannya itu, selain Dia memberikan damai sejahtera kepada mereka yang membuat mereka bersuka cita karena melihat Tuhan, Dia juga mengingatkan kepada mereka tentang misi yang harus mereka lakukan. Yesus mengingatkan kepada mereka sebagai murid-murid yang telah dikhususkan, yang telah diajar, yang telah melihat bagaimana Dia melayani selama kurang lebih 3,5 tahun Dia bersama-sama dengan mereka. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus keluar dari ruangan atau kotak atau tempat di mana mereka berada pada waktu itu. Yesus berkata, sebagaimana aku diutus oleh Bapa, sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kepada dunia. Bapak Ibu coba bayangkan, di tengah ketakutan mereka, Yesus menyampaikan misi ini, bahwa mereka harus keluar dari tempat itu untuk pergi ke tengah dunia. Bagian lain Yesus berkata mereka seperti diutus, seperti seekor domba yang diutus ke tengah serigala. Tetapi jangan lupa, Yesus tidak membiarkan mereka diutus untuk pergi dengan tangan yang hampa dan kosong. Tetapi Alkitab mengatakan, sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya pengutusan itu yang didasarkan kepada damai sejahtera yang mereka terima, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang mereka terima. Kebenarannya untuk saudara dan saya di masa sekarang, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk diutus di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Dunia di mana kita hidup sekarang. Dunia yang boleh dikatakan penuh dengan kejahatan. Dunia yang semakin hari semakin mengalami perubahan. Yang kadang-kala tidak bisa diprediksi oleh saudara dan saya. Tetapi Tuhan mengutus kita
Bagian firman Tuhan yang lain berkata kita diutus seperti membawa terang di tengah kegelapan, menjadi terang di tengah kehidupan dunia yang boleh dikatakan sedang menuju kepada kegelapan oleh karena dosa, oleh karena kejahatan. Kita diutus seperti garam yang dibutuhkan oleh dunia, yang bisa memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang mengalami ketiadaan pengharapan. Saya melihat, dan saudara juga pasti melihat, akhir-akhir ini kasus orang bunuh diri semakin hari semakin meningkat. Saudara tahu tandanya apa? Dunia sedang menghadapi situasi depresi yang sangat akut. Dan kita dibutuhkan. Kehadiran saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, diutus oleh Tuhan ke tengah dunia untuk membawa misi ini. Dan ingat satu hal, kita tidak dibiarkan sendirian. Dia memberikan kepada kita kuasa. Ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, Yesus tidak pernah membiarkan kita pergi sendiri. Tetapi di dalam kehidupan setiap orang yang memenuhi panggilan misi dari kuasa kebangkitan itu, ada power, ada otoritas, ada kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Kuasa untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Kuasa untuk membawa mereka kepada kehidupan oleh karena terikat dari kematian karena dosa. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara tahu ayat ini mengandung sebuah kebenaran, bahwa di dalam pengutusan Yesus terhadap saudara dan saya sebagai orang percaya, itu yang disebut misi. Di balik kuasa kebangkitan itu, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan dosa, untuk membawa orang kepada kehidupan. Dengan kata lain, kehadiran saudara dan saya di tengah dunia ini membawa misi pengharapan kepada mereka yang sedang menghadapi ketakutan di tengah dunia ini. Coba pikirkan ini saudara. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang spesial yang Tuhan berikan kepada setiap Anda dan saya yang sungguh percaya kepada kuasa kebangkitan itu. Mari kita gunakan otoritas atau power atau kuasa itu yang Tuhan percayakan kepada kita yang hidup di masa sekarang. Artinya apa? Saudara dan saya bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda para pemirsa, melayani Tuhan itu bukan hanya harus menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Anda bisa melayani Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab, melalui kerja yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya mau berkata, kantor Anda bisa menjadi mimbar bagi saudara untuk melayani Tuhan. Pasar di mana mungkin saudara sedang berdagang bisa menjadi mimbar untuk Anda dan saya melayani Tuhan. Bahkan kampus, dunia kerja, dimanapun saudara dan saya diutus oleh Tuhan, itu bisa menjadi mimbar bagi kita untuk melayani Tuhan, melakukan misi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ingat satu hal, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan kita damai sejahtera yang sempurna di tengah dunia yang membawa kita kepada ketakutan. Dan Dia juga menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi saudara dan saya untuk pergi melakukan tugas pelayanan yang Dia berikan kepada setiap orang yang sungguh percaya kepada Dia. Lakukan tugas ini sehingga saudara dan saya bisa menjadi berkat dalam suasana konteks kebangkitan ini, sambil menantikan hari kenaikannya ke sorga dan pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian setelah Dia naik ke sorga. Kita sebagai orang percaya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan juga kepada saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya dan menyemangati kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup
di dalam kasih karunia Tuhan memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan misi di balik kuasa kebangkitannya. Sehingga kita menjadi alat di tangannya untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia ini, yang akan membawa setiap jiwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena di balik kuasa kebangkitan, Engkau menghadirkan damai sejahtera yang sempurna bagi kami yang percaya kepadamu. Dan di hari ini kami mengucap syukur firman-Mu, mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, bahwa kami dipanggil untuk diutus di tengah dunia yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai macam masalah lainnya. Tetapi kami juga mengucap syukur karena Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus yang akan memperlengkapi kami dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia melalui tugas panggilan pelayanan dan juga tugas kerja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati para pemirsa Mana Surgawi yang sudah menyaksikan program hari ini. Kiranya mereka akan dikuatkan, mereka akan dimampukan. Apabila ada yang sakit disembuhkan, apabila ada yang punya masalah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kepadamu Tuhan kami bersyukur dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Para pemirsa yang dikasih dan diberkati Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita untuk waktu-waktu selanjutnya. Dan sampai jumpa dalam program acara berikutnya. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.